2 Samuel. Pada waktu itu, Nabi Natan menyampaikan sabda Allah kepada Daud. Sesudah mendengar seluruh sabda itu, masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduk di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini pun masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah bersabda juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Engkau telah mengokohkan Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tetaplah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluargaku. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, Tuhan semesta alam, Allah Israel. Engkau telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagi-Mu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang bersabda, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ingatlah ya Tuhan akan Daud dan akan segala penderitaannya. Ingatlah bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan dan telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Sungguh, aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku dan tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Aku tidak akan membiarkan mataku tertidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat bagi Tuhan, kediaman bagi Yang Maha Kuat dari Yakub. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya.
Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Sama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, yang tidak ada suatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu Yesus berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi murid-murid Kristus tentu menjadi sebuah rahmat dalam hidup kita. Dan rahmat itu jelas, yaitu harus juga hadir dalam hidup kita, hadir dalam diri saudara kita dan semua orang yang mengenal kita. Maka sebagai orang dan sungguh percaya kepada Kristus, ia harus menjadi pelita, ia harus menerangi, dan terangnya itu jelas kepada siapapun. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kita harus berperan sebagai murid-murid Kristus. Biarkanlah rahmat Allah, rahmat iman itu hadir dalam hidup kita, dan selanjutnya iman itu bertumbuh, berkembang, sehingga Allah dikenal dalam hidup dan sikap, bahkan perbuatan-perbuatan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga rahmat iman yang sungguh menjadi cahaya bagi kita juga hadir dalam diri sesama kita, dan biarkanlah kita menjadi jalan, menjadi terang yang sungguh hadir bagi sesama. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.